Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mursalat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik, ayol hadirun. Baiklah para hadirin semua, para pemirsa, para asatidzah dan para talibin, thalabah, nah ya thalabah, izin untuk belajar bersama tentang fikih Islam di mazhab Syafi'iyah. Kita akan belajar tentang fikih Islam, tentang mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i adalah mazhab yang paling banyak dipakai di Indonesia khususnya. Jadi kita belajar tentang mazhab Syafi'i terlebih dahulu sebelum ke mazhab-mazhab yang lainnya. Oke, kemudian kita akan membahas beberapa bab saja, yaitu tentang haji salah satunya. Oke, yang akan kita bahas untuk pertama kali ini adalah bab haji karena ini mendekati suasana haji. Mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat dan mendapatkan ridha berkah rahmat maghfirah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah sebelum itu kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa sebelum belajar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wal islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Baik. Langsung saja. Yang pertama, kitabul hajj. Dalam haji tentunya pasti ada syarat untuk melaksanakan ibadah haji. Oke. Sebelum itu kita masuk ke syarat wajib haji. Sebelum kita masuk ke bab tentang rukun haji atau yang lain. Oke, yang pertama, wa syaraitu wujubul haji sab'atu asya' al-islam wal bulugh wal aql wal huriyah wa wujud az-zad wa rahilah wa takhlilat at-tariq wa imkanul masir. Jadi syarat wajib haji itu ada 7 perkara. Al-awwal ini al-islam, itu pertama Islam. Tsani al-baligh, bulugh yaitu balik. Kemudian yang ketiga berakal, al-aqlu. Dan keempat yaitu al-huriyah, merdeka. Dan kelima yaitu wujud zati warahilah, itu memiliki pembekalan dan adanya kendaraan. Kemudian yang keenam wa takhlilatut thariq, jalan yang aman. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu imkanul masir, yaitu mampu untuk melakukan perjalanan. Oke, penjelasan yang pertama. Adapun dasar firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, yang mana telah dijelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 97. Itu dia. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami dan bersabda, wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan haji kepada kalian, maka berhajilah. Demikian juga hadis di dalam kitab As-Sahihain. Dalam kitab As-Sahihain
Islam itu dibangun atas 5 perkara. Buniyal Islam al khamsin. Kemudian adapun firman Allah Subhanahu wa taala walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Itu mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Hakim meriwayatkan dari Anas dari Nabi Muhammad SAW, beliau ditanya, wahai Rasulullah, apakah perjalanan itu? Beliau menjawab, bekal dan kendaraan. Hakim berkata, ini adalah hadis sahih. Maksud untuk melakukan perjalanan. Jadi ada maksud untuk melakukan perjalanan. Saya dijelaskan tadi, tidak ada dalam perjalanan tersebut hal-hal yang merintangi serta adanya waktu lapang untuk sampai ke tujuan menurut kebiasaan. Oke, itulah syarat haji, ada 6, ada 7. Kemudian kita masuk ke rukun haji, arkanul hajj. Oke. Wa arkanul hajj khamsah. Al-ihramu ma'an niyyah wal wuqufu bi Arafah wa tawafu bil bait wa sa'i baina as-safa wal marwah wal halq. Nah, jadi rukun haji yaitu ada 5 rukun haji. Pertama itu ihram, nah, disertai dengan niat. Kita pakai pakaian ihram itu rukun, itu disertai niat. Kemudian wukuf di Arafah. Nah, setelah wukuf di Arafah, yang ketiga yaitu tawaf di Baitullah. Yang keempat sa'i di antara Safa dan Marwah. Yang kelima halq, mencukur rambut. Masya Allah. Itu dia 5 rukun haji. Nah, ini kita masuk ke penjelasannya syarat. Nah, ia adalah niat masuk ke dalam ibadah haji atau umrah. Dalam Al-Misbah Al-Munir, dalam Misbah Al-Munir, katakan seseorang dikatakan melakukan ihram jika dia berniat masuk ke dalam ibadah haji atau umrah. Maknanya, ketika seorang memasuki ihram, berarti dia telah memasukkan dirinya ke dalam suatu larangan-larangan yang sebelumnya diperbolehkan. Jadi kalau udah ihram, jadi disitulah mulai berlakunya larangan-larangan yang mana sebelumnya itu boleh kita lakukan. Gitu. Kemudian dasar wukuf di Arafah adalah ada sabda Rasulullah SAW, Al-hajju arfatun min jalailah jam'in qabla tulu'il fajri faqad adrakal hajj. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Itu termasuk rukun haji. Barang siapa datang pada malam Muzdalifah sebelum terbit fajar, maka dia telah mendapatkan haji. Malam Muzdalifah. Nah, Muzdalifah dinamakan demikian karena orang-orang berkumpul di sana, itu Muzdalifah. Oke, lanjut. Adapun dasar tawaf. Nah, tawaf ini di Baitullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Salah satu firman Allah yang mana menyebabkan menjadi rukun haji, yaitu wal yatawafu bil baitil atiq. Oke. Hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu atau Baitullah. Al-Hajj ayat 29. Adapun dasar sa'i di antara Safa dan Marwah, adalah khabar dari Qutni dan selainnya dengan sanad sahih bahwa Rasulullah SAW menghadap ke kumpulan orang banyak di tempat sa'i seraya bersabda, lakukanlah sa'i karena Allah Ta'ala mewajibkan sa'i kepada kalian. Dalam hadis Bukhari 1565 meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Mekah, kemudian melakukan tawaf di Baitullah, kemudian mengerjakan salat 2 rakaat. Setelah melakukan salat 2 rakaat, kemudian melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Jadi sa'i itu antara Safa dan Marwah itu. Kemudian Ibnu Umar membaca, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Itu dalam surat Al-Ahzab. Itu kita mencontoh Rasulullah SAW.
Al-Ahzab ayat 21. Kemudian hal ataupun mencukur rambut. Ini termasuk rukun haji. Mencukur rambut sebagian, boleh juga memendekkannya. Jadi boleh potong sebagian ataupun memendekkannya, ataupun boleh juga botak juga. Oke. Kadarnya. Jadi mencukur rambut sebagian, boleh juga memendekkannya. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, dan selain keduanya meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dalam hadis ini mendatangi Mina. Rasulullah SAW mendatangi Mina, kemudian mendatangi Jumrah dan melemparkannya. Kemudian mendatangi kemahnya di Mina dan menyembelih binatang. Kemudian berkata kepada orang-orang yang bercukur, ambillah. Dalam riwayat lain, kepada orang-orang yang bercukur, ambillah. Dalam riwayat lain, bercukurlah. Beliau memberi isyarat ke bagian kanannya. Beliau memberi isyarat ke bagian kanannya, kemudian bagian kirinya, kemudian memberikannya kepada orang-orang. Gundul lebih utama bagi laki-laki. Jadi dianjurkan untuk gundul bagi laki-laki. Kalau perempuan jangan gundul. Aneh. Dasarnya adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sebelumnya dan juga sabdanya, ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur gundul rambutnya. Para sahabat berkata, juga orang-orang yang memendekkan rambutnya. Wahai Rasulullah, beliau bersabda, ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur gundul rambutnya. Para sahabat berkata juga, orang yang memendekkan rambut. Wahai Rasulullah, beliau bersabda, juga orang-orang yang memendekkan rambut. Hadis riwayat Bukhari. Itu dia. Kemudian memendekkan rambut adalah lebih baik bagi perempuan dan makruh baginya mencukur gundul. Jadi perempuan itu memendekkan saja, tidak dianjurkan untuk gundul, bahkan bisa makruh yang menggundul rambutnya perempuan, ataupun perempuan menggundulkan rambutnya, makruh, lalu perbuatan yang dibenci. Dasarnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa 'alan nisa'i khalqun, innama 'alan nisa'i taqsir. Laisa 'alan nisa' halqun botak. Jadi tidaklah wanita tidak boleh mencukur rambut sampai botak. Lakinna 'alan nisa' taqsir. Taqsir itu memendekkan rambutnya. Itu dari hadis riwayat Tirmizi 1984 dan 1985. Abu Daud 912 meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi melarang perempuan untuk mencukur gundul rambutnya. Oke. Itu rukun haji. Adapun umroh, kita arkanul umroh al-ihram wa tawaf wa sa'i wa halqu taqsir. Wa fi ahad al-qawlain. Jadi kan rukun haji ada 5. Kalau rukun rukun umroh ada 4. Bedanya dia tidak ada wukuf di Arafah. Itu bedanya haji dan umroh. Kalau haji kan ada 5 tadi tuh, ihram itu dia wukuf di Arafah, wukuf di tawaf itu dia suruh sa'i, ada terakhir nih melakukan halaq, mencukur. Nah, kalau umroh ada 4 saja. Pertama yaitu ihram, kemudian tawaf, sa'i, dan halaq atau mencukur rambut. Lanjut. Nah, ini dia yang wajib di haji. Wajib dilakukan haji. Wajibatul haji ghairu arkani thalathatu asya' al-ihram, innal miqat, wa rumil jimar, thalatha, wal halq. Nah, jadi selain rukun, kewajiban haji itu ada 3. Yang pertama itu ihram dari miqat. Nah, miqat itu tempat yang ditentukan oleh Rasulullah SAW
bagi penduduk setiap wilayah. Jadi ada tempat-tempat khusus bagi penduduk setiap wilayah, tempat untuk memulai ihram sebelum melewatinya. Nah, kemudian setelah itu ada melempar 3 jumroh. Itu wajib. Kemudian yang ketiga mencukur rambut. Nah, itu. Jadi rukun, dan adapun yang wajib tadi. Rukun itu dia harus dikerjakan juga. Jadi 5 tadi ada ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, dan cukur, mundur, untuk memperpendek. Nah, ini ada kewajiban yang wajib tadi. Yang ini sekarang ini yang wajib, yaitu pertama ihram dari mikot. Nah, ihramnya ini dari mikot. Nah, apa itu mikot? Jadi mikot itu tempat. Nah, tempat yang ditentukan oleh Rasulullah SAW bagi penduduk setiap wilayah untuk memulai ihram sebelum melewatinya. Jika mereka sengaja datang ke Makkah untuk haji dan umrah, nah itu dia, harus dari mikotnya. Kemudian dari riwayat Muslim, Rasulullah SAW menentukan Zulhulaifah untuk mikot penduduk Madinah. Zulhulaifah. Adapun Juhfah untuk penduduk Syam. Ini mikot, tempat untuk memulai ihram. Adapun Qarnul Manazil untuk penduduk Najd, dan Yalamlam untuk penduduk Yaman. Semua itu untuk masing-masing mereka dan bagi orang-orang yang datang dari wilayah tersebut. Namun bukan penduduknya jika memang dia ingin menunaikan haji dan umrah. Barang siapa bukan penduduk tempat-tempat itu, maka tempat ihlalnya atau ihramnya sesuai dengan penduduknya. Begitu juga dengan penduduk Mekah yang berihlal atau berihram darinya. Ihlal adalah membaca talbiyah dengan keras ketika ihram. Jadi ketika ihram membaca talbiyah. Jadi anjurkan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik karamala, labbaik la syarika lak, labbaik alhamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma al-hajj, labbaik Allahumma. Kemudian lanjut, ada pun di dalam hadis Bukhari 1458 meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, tak kala kedua Qura atau Basra dan Kufah ini ditaklukkan orang-orang mendatangi Umar dan berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Rasulullah SAW telah menentukan untuk penduduk Najd tempat ihramnya di Qaran, sedangkan ia jauh dari jalan kami. Jika kami ingin menuju Qaran, maka itu sulit bagi kami. Umar berkata, lihatlah papasannya dengan jalan kalian. Ibnu Umar menetapkan untuk mereka Zatu Iraq sebagai mikot. Maksud menetapkan untuk mereka dalam asar di atas adalah menetapkan mikot untuk mereka berdasarkan ijtihad Umar. Jadi tempat-tempat yang disebutkan dalam hadis di situ dikenal oleh para pelaksana haji dengan perantara para penduduknya atau dengan perantara lainnya. Barangkali penduduknya atau dengan perantara lainnya berikan tempat-tempat itu dinamakan dengan nama-nama lain. Oke, lanjut. Nah, yang kedua yang wajib itu yaitu melempar jumroh. Ketiga jumroh. Nah, dilakukannya kapan lempar jumroh? Pada hari tasyrik. Tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Itu wajib. Nah, Zulhijjah melempar jumroh Aqabah saja dilakukan pada hari nahar atau hari penyembelihan binatang kurban, itu jumroh. Jadi tanggal jadi pertama ada jumroh Aqabah. Nah, jumroh Aqabah itu dilaksanakan pada hari nahar. Fasholli li rabbika wanhar. Nahar itu berarti hari penyembelihan. Hari penyembelihan binatang kurban itu pada tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Itu dia pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalam hadis Bukhari meriwayatkan bahwa Ibnu Umar melempar jumroh yang dekat dengan 7 kerikil. Jadi melemparnya dengan 7 kerikil. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dengan 7 kerikil.
Kemudian bertakbir mengiringi setiap pelemparan kerikil. Nah, jadi takbir tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian maju untuk turun ke dataran. Nah, maju. Setelah itu dia berdiri lama sekali seraya menghadap kiblat. Dia berdoa dan mengangkat kedua tangannya. Kemudian dia juga melempar jumrah wusta. Nah, jadi udah jumrah pertama, jumrah wusta. Dia menuju arah kiri dan turun ke dataran. Nah, arah kiri menuju dataran. Setelah itu dia berdiri lama menghadap kiblat. Mengangkat kedua tangannya, kemudian dia melempar jumrah Aqobah dari pertengahan lembah dan tidak berdiri di dekatnya. Setelah itu dia berkata, beginilah saya melihat Rasulullah melakukannya. Itu dia hadis Bukhari riwayat Ibnu Umar. Jadi itu setelah jumrah wusta melempar jumrah Aqobah. Jadi jumrah adalah kumpulan kerikil di mana? Di Mina. Nah, jumroh yang dekat, maksudnya dekat dari Mina itu jumroh yang paling kecil. Nah, jadi ada jumroh dekat yang dekat dengan Mina jumroh. Adapun Aqobah adalah bagian bukit yang sulit didaki, dan selainnya maksudnya adalah jumroh yang paling besar tuh Aqobah. Jumroh Aqobah, bukit tinggi. Kita lanjut. Melempar jumroh pada hari nahar. Apa tadi hari nahar? Hari penyembelihan. Setelah terbit matahari, sedangkan ketika hari tasyrik dilakukan setelah matahari tergelincir. Dalam hadis riwayat Muslim 1299, meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar jumrah pada hari nahar di waktu duha. Jadi waktu pagi-pagi, waktu duha pada hari-hari setelahnya. Beliau melakukan setelah tergelincir matahari. Jadi melemparnya yang pertama hari nahar, hari penyembelihan yang pertama, dan setelahnya itu beliau melaksanakannya ketika tergelincir matahari. Adapun dalam hadis Abu Daud 1973 meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata kemudian beliau kembali ke Mina dan menetap di sana selama hari tasyrik. Jadi mabitu di Mina, mabit itu menetap di Mina di hari tasyrik. Beliau melempar jumrah jika matahari telah tergelincir. Nah, setiap jumrah dengan menggunakan 7 buah batu. Jadi siapin 7 buah batu untuk setiap jumrah. Ada jumrah apa aja tadi? Ada jumrah wusta, ada Aqobah, dan jumrah lainnya. Oke. Lanjut. Anggapan bahwa mencukur rambut merupakan bagian dari kewajiban adalah perkataan yang lemah. Pendapat yang kuat menyatakan bahwa ia adalah salah satu rukun haji dan umrah. Oke, rukun. Lanjut. Nah, dalam haji adapun sunnahnya. Jadi kita sudah belajar tentang rukun, syarat, dan yang wajib. Ini kita belajar yang sunnah dari haji. Nah, apa itu sunnah? Sunnah apabila kita kerjakan mendapatkan pahala, apabila kita tinggalkan kita rugi. Itu dia. Wa sunanul haji sab'un al-ifradu wa huwa taqdimul haji 'ala al-umrah. Wa talbiyah wa tawafu al-qudum wal mabitu bi Muzdalifah wa ra'ata tawaf wal mabitu bi Mina wa tawafu al-wada'. Wa yataharradu ar-rajulu 'inda al-ihram min al-bakhid wa yalbasu izaran wa ridaan abyadin. Fahimtum? Lah, oke. Oke, kita ini ya terjemahan. Wa sunanul hajj, adapun sunnah haji ya sab'un, ada 7. Yang pertama al-awwal al-ifrad. Apa itu ifrad? Nah, jadi mendahulukan haji dulu daripada umrah. Kita dahulukan haji dulu daripada umrah. Itu sunnah. Kemudian talbiyah. Nah, yang kedua
talbiyah. Kemudian tawaf al-qudum, jadi melakukan tawaf qudum. Kemudian 4 mabit ataupun bermalam di Muzdalifah. Kemudian 5 mengerjakan sholat duha, mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum tawaf. Jadi kita sebelum tawaf itu sunnah untuk melakukan sholat 2 rakaat. Nah, kemudian mabit atau bermalam di Mina. Dan yang ketujuh tawaf wada atau tawaf terakhir wada sebelum selesai. Jika ihram, laki-laki melepaskan pakaian yang berjahit, kemudian memakai sarung dan selendang putih. Jadi kalau ihram itu dia tidak boleh lah untuk memakai pakaian yang berjahit, tidak dianjurkan. Kemudian memakai sarung dan selendang putih. Nah itu pakaian ihram yang warna putih. Itu di sini kita pakai. Insyaallah ntar kita merasakan, amin ya rabbal alamin. Penjelasan. Nah, sunnah haji mendahulukan haji daripada umrah. Itu yang pertama. Adapun taqdimul haji ala umrah, mendahulukan haji daripada umrah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya seperti ini ketika haji wada. Jadi ketika beliau mengerjakan haji wada, mengerjakan haji dulu daripada umrah. Dalam hadis Bukhari riwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kami berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada. Di antara kami ada yang memulai dengan umrah, di antara kami ada juga yang memulai dengan haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan haji. Jadi kita ikut Rasulullah haji, kita memulai dengan haji dulu baru umrah, sunnahkan. Tapi biasanya faqad habani kana ma'i fil jannah. Masyaallah. Jadi kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Atau menggabungkan haji dan umrah. Jadi ada juga yang menggabungkan haji dengan umrah. Maka mereka tidak boleh bertahalul sampai hari nahar. Jadi enggak boleh bertahalul sampai hari nahar, hari penyembelihan. Oke, disunahkan untuk mencukupkan diri dengan talbiyahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah duduk dengan posisi sempurna di atas untanya di Zulhulaifah, beliau mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji dan nikmat hanyalah milikmu, begitu juga kerjaan, tiada sekutu bagimu, begitu juga kerajaan, tiada sekutu bagimu. Itu dia arti dari bacaan labbaik Allahumma labbaik. Ba'da. Dalam hadis riwayat Bukhari 1478 meriwayatkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu membaca talbiyah sampai al-haram. Masyaallah. Dia memberitahukan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai Mekah adalah berwudu. Jadi ketika sampai Mekah berwudu. Kemudian melakukan tawaf di Baitullah. Mungkin beliau memperbarui wudunya ataupun beliau mungkin sebenarnya belum batal, tetapi lebih afdal memperbarui wudunya biar lebih afdal. Oke, lanjut. Dasar mabit. Adapun dasar mabit di Muzdalifah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim 1218 dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Muzdalifah, kemudian mengerjakan salat maghrib dan isya, serta berbaring sampai terbit fajar dan menunaikan salat subuh.
jadi berbaring, mungkin istirahat, mungkin kecapean dia. Anggapan bahwa mabit di Muzdalifah adalah sunnah. Jadi mabit di Muzdalifah itu sunnah, merupakan pendapat yang lemah. Itu pendapat yang lemah. Pendapat yang paling jelas dan kuat menyatakan bahwa hal ini wajib. Jadi yang mengatakan mabit di Muzdalifah itu sunnah, itu lemah pendapatnya. Apa yang pendapat kuatnya? Yaitu wajib untuk mabit di Muzdalifah. Adalah sunnah, pendapat lemah tadi dijelaskan, dan wajib pendapat yang kuat, ataupun pendapat yang sahih. Imam Nawawi menyatakan sahih dalam Asyarah Al-Muhazzab. Menurutnya pendapat yang sahih adalah mabit di Muzdalifah dikerjakan sejenak pada bagian kedua malam. Wallahu a'lam. Al-Majmu' Majmu' Jamu sahabat mungkin. Baik, ba'da Al-Bukhari, dalam riwayat Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kemudian melakukan tawaf di Baitullah sebanyak 7 kali. Kemudian salat 2 rakaat di belakang maqam, masyaallah, maqam Ibrahim. Jadi Rasulullah tawaf 7 kali, bisa sholat di maqam Ibrahim. Insyaallah bisa. Allahu yubarik fi. Oke, lanjut ya. Mabit di Mina. Jadi mabit di Mina termasuk sunnah haji. Sebab Nabi Muhammad SAW bermalam di Mina, itu harus kita ikuti, karena itulah sunnah Rasulullah SAW. Imam Nawawi berkata dalam Al-Majmu', hadis tentang mabitnya bermalamnya Rasulullah SAW di Mina selama malam-malam tasyrik adalah sahih dan masyhur. Jadi Rasulullah itu bermalam di Mina selama malam-malam tasyrik. Apa ya tasyrik tadi? 11, 12, 13. 13 itu. Kemudian lanjut ya. Oke. Anggapan bahwa mabit di Mina sunnah merupakan pendapat yang lemah. Jadi mabit di Mina itu bukan sunnah, itu pendapat yang lemah. Menurut pendapat yang kuat, mabit di Mina adalah wajib. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Bukhari. Hadis riwayat Bukhari 1553 dan hadis riwayat Muslim 1315. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Al-Abbas bin Abdul Muthalib meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mabit di Mekah selama malam-malam dilakukannya mabit di Mina agar dia bisa memberi minum. Maka beliau mengizinkannya. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak boleh meninggalkan mabit di Mina. Jadi nggak boleh kita tinggalkan mabit di Mina. Jadi rugi. Kita pun bisa mendekati tidak sah hajinya, udah jauh-jauh kita ke Mekah, kok nggak mabit, nggak sah hajinya, masa mau ulang haji lagi, alhamdulillah. Oke, lanjut. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa tidak boleh meninggalkan mabit di Mina bagi orang yang tidak memiliki uzur. Berarti yang tidak memiliki uzur nggak boleh meninggalkan mabit. Syarat mabit di Mina adalah seseorang berada di sana pada sebagian besar malam. Nah, kalau Rasulullah tadi apa mabit di Minanya pas ketika hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah itu. Lanjut. Menurut pendapat yang paling jelas, hukum tawaf wada adalah wajib. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim 1327 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, orang-orang pergi dari setiap penjuru, maka Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian pergi sampai menunaikan kewajiban terakhirnya di Baitullah. Nah itu dia, tawaf wada.
kewajiban. Hukum tawaf wada gugur dari perempuan yang mengalami haid maupun nifas. Jadi yang mengalami haid atau nifas, tawafnya gugur. Hukum tawaf wadanya gugur, maksudnya dikasih rukhsah. Dasarnya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis riwayat Bukhari 1668 dan hadis riwayat Muslim 1328 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, orang-orang yang diperintahkan untuk menunaikan kewajiban berakhirnya di Baitullah. Namun demikian, hal itu diringankan untuk perempuan haid. Perempuan yang mengalami nifas dikiaskan dengan perempuan yang mengalami haid. Kemudian lanjut. Dalam hadis riwayat Bukhari 1470 meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Madinah setelah menyisir rambutnya. Masya Allah. Jadi Rasulullah menyisir rambut. Jadi Rasulullah memakai wangi-wangian, serta memakai sarung dan selendangnya. Begitu juga dengan para sahabatnya, beliau tidak melarang sarung dan selendangnya apapun yang dipakai. Pakaian ihram itu berwarna putih. Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pakailah pakaian kalian yang berwarna putih. Itu dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disunahkan untuk mandi, kemudian memakai wewangian dan pakaian ihram, kemudian mengerjakan salat sunnah ihram. Jadi kita sholat sunnatul ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Kita dianjurkan untuk salat sunnah ihram sebanyak 2 rakaat. Dalam hadis riwayat Bukhari 1479 meriwayatkan dari Nafi', dia berkata, jika Ibnu Umar radhiyallahu ingin berangkat ke Mekah, dia memakai wewangian yang tidak memiliki bau harum, kemudian mendatangi Masjid Zulhulaifah dan mengerjakan sholat. Setelah itu beliau menunggangi kendaraannya. Jika telah duduk sempurna di atas kendaraannya, dia mulai ihram. Kemudian dia berkata, beginilah saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Kemudian ada pun dari hadis riwayat Bukhari 1465 dan Muslim 1189 meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, saya memakaikan wewangian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ihramnya ketika beliau ihram serta untuk tahallulnya keluar dari ihram sebelum tawaf di Baitullah, ya tawaf rukun. Itu dia penjelasan tentang sunnah haji. Lumayan panjang ya. Kita lanjut ke larangan dalam ihram. Mawani' al-man'um fil ihram. Ma yahrumu fil ihram. Baik, nastamir. Kita lanjutkan. Wa yahrumu 'alal muharram wa yahrumu 'ala muhrim 'asyratu asya. Laisa al-makhit wa taghtiyatir ra'si minar rijli wal wajhi wal kafain wal minal mar'ah. تغير رأسي من الرجل والوجه والكفين من المرأة. طيب. وترجيل الشعر وحلقه وتقليم الأظفار والطيب وقتل الصيد وعقد النكاح والوطء والمباشرة بالشهوة وفي جميع ذلك فدية ألا عقد النكاح فإنه لا ينعقد ولا يفسده إلا وطء في الفرج ولا يخرج منه بالفساد. Apa itu artinya? Wa yarumul muhrim al-asyratu asya. Jadi ada 10 perkara yang diharamkan bagi orang yang berihram. Jadi orang yang berihram itu muhrim. Kalau orang bukan pasangan kita yang halal, dilarang untuk kita sentuh, itu non mahram gitu. Oke, lanjut. Nah, yang pertama, labsul makhid, memakai pakaian yang berjahit atau mukhayyad. Kemudian kedua, taghtiyatur ra'si, menutup kepala, minar rajuli, bagi laki-laki, wal wajhi wal kafaini minal mar'ah, dan wajhi wal kafain, dua
telapak tangan bagi wanita. Nah, jadi nggak boleh wanita itu memakai cadar, kan ini dilarang. Menutup kepala bagi laki-laki serta menutup wajah dan telapak tangan bagi wanita. Jadi nggak boleh ihram itu laki-laki menutup kepalanya ditutup, boleh. Kalau wanita tidak boleh menutup wajah, tidak boleh, dan tidak boleh menutup kedua telapak tangan, dan tidak boleh menyisir rambut, nggak boleh. Kemudian mencukur rambut. Nah, ketika ihram kok cukur rambut. Kemudian memotong kuku. Kalau udah ihram tuh udah. Makanya ketika mulai ihram itu mulailah berlaku syarat-syarat yang diharamkan. Nah, ini syarat-syaratnya. Gak boleh pakaian berjahit, gak boleh menutup kepala bagi laki-laki, dan perempuan tidak boleh menutup wajah dan telapak tangan, kemudian tidak boleh menyisir rambut, tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh memotong kuku. Kalau udah ihram itu udah nggak boleh memotong kuku lagi, tidak boleh memakai wanian, tidak boleh membunuh binatang buruan, tidak boleh membunuh binatang buruan. Kemudian melangsungkan akad nikah, udah ihram melangsungkan akad nikah tidak boleh. Kemudian membunuh binatang sudah tadi, bersetubuh, udah ihram bersetubuh tidak boleh. Dan bercumbu dengan syahwat tidak diperbolehkan. Jadi itu ada 10 larangan. Jika semua larangan itu dilanggar, maka wajib membayar fidyah. Bayar fidyah. Kecuali melangsungkan akad nikah, hukumnya tidak sah. Ihram hanya akan rusak jika melakukan persetubuhan. Jika seseorang melakukannya, dia tidak boleh meninggalkan ihram. Meski ihramnya tersebut telah rusak. Kemudian lanjut. Dalam penjelasan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Ahmad, meriwayatkan dari ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pakaian apakah yang dipakai muhrim? Nah, muhrim itu orang yang berpakaian ihram ya. Beliau menjawab, jangan memakai kemeja. Jadi ketika ihram itu nggak boleh pakai kemeja, nggak boleh pakai surban, nggak boleh pakai celana, nggak boleh pakai kopiah, nggak boleh. Dan sepatu, nggak boleh pakai sepatu kecuali seseorang yang tidak mendapatkan sandal. Nggak dapat sandal, hendaklah ia memakai sepatu dan memotong keduanya agar berada di bawah mata kaki. Itu dia. Janganlah kalian memakai pakaian yang dilumuri za'faran dan waras. Tidak boleh memakai pakaian yang sudah dilumuri za'faran sama waras. Kemudian dalam riwayat Bukhari menamai janganlah perempuan memakai niqab. Nah, benar kan tadi? Tidak boleh. Jadi ketika udah ihram nggak boleh pakai cadar. Cadar berlaku ketika di luar ihram. Apa-apa kalau di luar ihram, lagi ke pasar, cadar nggak apa-apa. Tapi ketika ihram nggak boleh, tidak dianjurkan. Dan sarung tangan, sarung tangan juga nggak boleh dipakai perempuan. Wanita boleh memakai pakaian berjahit. Jadi wanita boleh pakai pakaian berjahit, kalau laki-laki nggak boleh. Dan selainnya sesuai dengan keinginannya. Sesuai dengan keinginannya. Akan tetapi dia tidak boleh menampakkan selain wajah. Jadi nggak boleh menampakkan apapun selain wajah. Wajah sama kedua telapak tangan. Jika takut fitnah, dia boleh menutupnya dan membayar fidyah. Kalau dia takut fitnah, jadi takut kena fitnah gitu kan, besar fitnah. Boleh dia menutupnya, tapi membayar fidyah. Itu harus bayar fidyah. Kemudian larangan menyisir rambut. Ini harus diartikan jika diketahui bahwa dengan menyisir akan merontokkan rambut. Jadi
Kalau kita menyisir menyebabkan rontok rambut, menjadikannya kusut dan lain-lain gitu ya. Jika tidak maka hukumnya makruh karena biasanya rambut akan rontok karena gitu. Jadi makruh menyisir rambut takutnya rontok, kusut apa gitu. Makruh. Kita lanjut dasar larangan mencukur rambut dari firman Allah Subhanahu wa taala. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadiya mahillah, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihan. Jadi nggak boleh cukur dulu ya. Sebelum kurban, hewan kurban itu datang, udah sampai di tempat penyembelihan. Gitu ya. Tempat penyembelihan adalah di Mina pada Idul Adha. Jadi ketika Idul Adha itu penyembelihannya di Mina. Masya Allah. Mudah-mudahan kita kesana. Dan larangan memotong kuku dikiaskan dengan larangan mencukur rambut. Karena ada kandungan kesenangan ketika melakukannya. Orang yang menunaikan haji itu sebenarnya acak-acakan rambutnya dan berdebu. Sebagaimana disebutkan dalam khabar, tidak boleh ada memotong kuku, tidak boleh dikiaskan, tidak boleh memotong rambut. Kemudian dasar larangan memakai wangian adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Dia berkata, seorang laki-laki yang sedang ihram dilindas oleh untanya sehingga dia mati terbunuh, jenazahnya dihadapkan kepada Rasulullah. Beliau bersabda, mandikanlah dan kafanilah dia, jangan kalian tutup kepalanya, pakaikanlah wewangian kepadanya karena dia akan dibangkit dalam keadaan bertahallul. Dalam riwayat bertalbiyah. Kemudian dasar larangan membunuh binatang buruan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa hurrima 'alaikumus saydul barri ma dumtu hurma. Itu dalam surah Al-Maidah ayat 96, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Mengenai melangsungkan akad nikah muslim 1409, beriwayat dari Utsman bin Affan, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yankihul muhrimu wala yankahu, orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan dinikahi. Jadi orang yang berihram tidak boleh menikah dan dinikahi. Kemudian dasar larangan bercumbu dengan syahwat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihi hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi musim haji adalah beberapa bulan yang ditentukan. Barang siapa menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik dan berbantah-bantahan dalam masa mengerjakan haji. Itu dia syarat apa, dalil-dalil yang menjelaskan tentang larangan ketika ihram. Rafas adalah bersetubuh. Larangan ini mencakup bercumbu dan yang semisal. Kemudian yang 9, melangsungkan akad nikah di dalam haji tidak sah. Oleh karena itu tidak ada fidyah sedikit pun yang diwajibkan bagi karena tujuannya tidak tercapai. Jadi nikah pas haji, waduh, udah mending pulang aja, udah nggak sah, udah tidak sah. Niat haji kok malah nikah, gitu. Kemudian orang yang melakukan persetubuhan ketika sedang haji harus melanjutkan dan menyempurnakan hajinya walaupun telah rusak. Oke. Jadi walaupun hajinya udah rusak gitu ya, rukun-rukunnya ataupun syarat-syaratnya ataupun sunnahnya rusak ya, jadi tetap harus melanjutkan dan menyempurnakan hajinya walaupun telah rusak. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, jadi atimul hajjata wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia harus mengqadanya walaupun haji yang dia lakukan itu adalah haji sunnah. Kemudian Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwatta, kitab Muwatta, dia beritahu bahwa Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya tentang seorang laki-laki yang bersetubuh dengan istrinya ketika dia sedang ihram untuk menunaikan haji. Mereka menjawab keduanya harus melanjutkan amalan-amalan hajinya sampai selesai. Oke. Berarti
walaupun udah bersubuh tetap harus menyelesaikan amalannya sampai selesai. Kemudian mereka harus mengerjakan haji pada tahun berikutnya dan menyembelih kurban itu. Jadi itu kurang sempurna haji, harus haji lagi tahun depan. Masya Allah, berapa juta lu haji? Naik haji lagi harus untuk menyempurnakan. Jadi benar-benar harus serius untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang tertinggal dalam haji, wa man fatahu al-wuqufu bi Arafah hadil bi amali umrah wa alaihi al-qada wal hadi wa man taraka ruknan lam yahillu min ihrami hatta yati bi man taraka wa ijba luzumi dam wa man taraka sunnata lam yazamu bi turkiya syai. Barang siapa tidak sempat melakukan wukuf di Arafah, dia harus bertahalul atau keluar dari aktivitas haji dan terus mengerjakan umrah. Dia harus mengkodok hajinya dan menyembelih kurban. Nah, itu dia. Wukuf di Arafah kan termasuk rukun haji. Dia harus juga. Kalau tidak sempat melakukan wukuf di Arafah, dia harus bertahalul atau keluar dari aktivitas haji dan terus mengerjakan umrah. Dia harus mengkodok hajinya dan menyembelih kurban. Jadi menyembelih kurban. Barang siapa meninggalkan rukun haji, dia tidak boleh keluar dari ibadah hajinya. Gitu. Sampai mengerjakan seluruh rukun hajinya. Jadi gitu. Barang siapa ada rukun haji yang tertinggal gitu. Nah, dia tidak boleh keluar dari ibadah hajinya sampai mengerjakan seluruh rukun hajinya. Kemudian, barang siapa meninggalkan salah satu kewajiban haji, dia harus membayar dam. Nah, dam atau denda. Jadi kalau meninggalkan kewajiban haji harus bayar dam. Apa itu dam? Denda. Apa aja tadi kewajiban haji? Haji itu ada 4 apa 5. Pertama kan ihram. Isi ihram itu jumrah, sa'i, tahallul. Oke, ntar kita lihat lagi. Lanjut ke mana tadi? Barang siapa meninggalkan sunnah haji maka tidak ada sesuatu pun yang harus dilakukannya. Nah, jadi kalau sunnah ditinggalkan rugi. Kalau dikerjakan bagus. Udah bayar mahal-mahal haji, sunnahnya ditinggalin. Rugi lah. Lillahi ta'ala. Kemudian penjelasan, barang siapa tidak sempat melakukan wukuf di Arafah, dia harus bertahalul keluar dari aktivitas haji. Jadi kalau dia tidak sempat atau wukuf di Arafah, harus tahalul keluar, bertahalul ataupun keluar dari aktivitas haji dan terus mengerjakan umroh gitu. Dia harus mengqadha hajinya dengan menyembelih kurban. Jadi mengqadha hajinya dengan menyembelih kurban. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW, barang siapa berada di Arafah pada malam hari, maka dia telah menunaikan haji. Barang siapa tidak berada di Arafah pada malam hari, maka dia telah kehilangan haji. Jadi Arafahnya penting. Jadi kalau malam di Arafah dia menunaikan haji. Kalau tidak menunaikan haji, kehilangan hajinya. Hendaklah dia mengerjakan amalan umrah. Nah, jadi dia harus mengerjakan amalan umrah dan harus mengerjakan haji pada tahun berikutnya. Astagfirullahaladzim. Jadi perlu hati-hati dalam ibadah haji ini, dan bagi menjadi pembimbing haji ini harus benar-benar paham fikih haji dan paham kaidah-kaidah fikih lainnya. Gitu. Harus benar-benar disiplin. Gitu. Mudah-mudahan kita semua bisa menunaikan ibadah haji dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Nah, dalam sanad hadis di atas ada Ahmad Al-Fara Al-Wasiti. Astamir. Dalam sanad hadis ada Ahmad Fara Al-Wasiti, dia adalah perawi yang dhaif, lemah. Namun demikian hadis di atas dikuatkan oleh hadis lain yang diriwayatkan oleh Malik
radhiyallahu dalam Al-Muwatta dengan sanad yang sahih bahwa Habar bin Al-Aswad menghampiri Umar bin Khattab pada hari An-Nahar. Apa itu hari An-Nahar? Hari penyembelihan. Ketika dia sedang menyembelih kurbannya, seraya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kami salah menghitung. Kami menduga bahwa hari ini adalah hari wukuf di Arafah." Umar lalu berkata, "Pergilah ke Mekah, tawaflah engkau dan orang-orang yang bersamamu dan sembelihlah kurban jika kalian memilikinya. Kemudian cukurlah atau pendekkanlah rambut, setelah itu kembalilah. Tahun depan berhajilah dan berkurbanlah. Barang siapa tidak mendapatkan, hendaknya dia berpuasa selama 3 hari ketika haji dan 7 hari setelah kembali." Jadi itu dia. Suruh puasa 3 hari ketika haji, 7 hari ketika pulang. Gitu. Jadi gara-gara salah menghitung hari, akhirnya lalai. Jadi itu ada sahabat namanya Habar bin Aswad, dia menghampiri Umar bin Khattab. Seraya berkata, "Wahai Amirul Mukminin," gitu ya, "kami salah menghitung hari. Kami menduga hari ini adalah hari wukuf di Arafah. Sangka wukuf di Arafah." Umar lalu berkata, "Pergilah ke Mekah, pergi ke Mekah sana, tawaflah engkau dan orang-orang bersamamu." Jadi ada teman-temannya juga tuh yang salah ngitung hari. Suruh tawaf ke Mekah, sembelihlah kurban jika kalian memilikinya. Jadi suruh nyembelih kurban kalau memilikinya. Gitu. Cukurlah atau pendekkanlah rambut, setelah itu kembalilah. Suruh kembali. Tahun depan kembali. Berhajilah dan berkurbanlah. Berhajilah dan barang siapa tidak mendapatkannya, hendaklah dia berpuasa selama 3 hari ketika haji dan 7 hari setelah kembali. Kemudian dari Baihaqi meriwayatkan dengan isnad yang sahih dari Ibnu Umar, seperti ini juga. Imam Nawawi berkata dalam Syarah Al-Muhazzab, ketentuan yang demikian itu masyhur dan tidak ada seorang pun yang memungkirinya. Jadi bahaya nih kalau kita salah perhitungan hari ataupun salah waktu, sebisa kita ngulang lagi tahun depan hajinya. Kemudian lanjut, barang siapa meninggalkan rukun haji yaitu rukun sani wukuf di Arafah, tentang hal ini kita lihat di hukumnya. Barang siapa meninggalkan rukun haji, dia tidak boleh keluar dari ibadah hajinya. Jadi kalau ada rukun haji yang tertinggal, nggak boleh keluar dari ibadah hajinya. Jadi ibadah hajinya harus selesaiin dulu sih. Rukunnya apa tadi? Kalau nggak salah ada 5, yang ihram dari mikot, kemudian wukuf di Arafah, kemudian ada lagi sa'i, kemudian tawaf dulu baru sa'i, kemudian akhir tahallul. Itu dia. Lanjut. Sampai mengerjakan seluruh rukunnya. Maksudnya pelakunya tidak dipaksa untuk berkurban. Bahkan haji tergantung dengan rukun tersebut, karena esensi haji belum terlaksana kecuali jika semua rukunnya dikerjakan. Dia harus tetap menjalankan haji. Dia tidak boleh bertahalul dari ihramnya sampai mengerjakan rukun-rukun tersebut. Nggak boleh tahalul sampai rukun-rukun tersebut telah terlaksana. Selain wukuf, tidak ada batasan waktunya sehingga pelaksanaannya memungkinkan. Dalam riwayat Baihaqi dengan sanad sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata, barang siapa meninggalkan wajib haji maka dia harus berkurban. Jadi jika meninggalkan kewajiban dari haji, dia harus berkurban. Itu dalam Majmu' riwayat Baihaqi meriwayatkan sanad sahih dari Ibnu Abbas. Kemudian selanjutnya masuk ke dam. Apa itu dam? Dam yaitu denda.
denda yang wajib dibayar jika terjadi suatu pelanggaran. Lanjut, dam atau denda yang wajib dikeluarkan dalam ihram ada 5 macam, yaitu pertama, dam atau denda yang wajib dibayar karena meninggalkan kewajiban dalam manasik haji. Urutan pertama adalah seekor domba. Pertama, domba. Jika tidak mendapatkan domba, maka seseorang harus berpuasa selama 10 hari, yaitu 3 hari ketika haji dan 7 hari ketika telah kembali kepada keluarganya. Itu kalau nggak dapat domba, puasa 3 hari di haji, puasa untuk bayar dam, dan 7 hari ketika pulang di rumahnya. Kemudian dam yang kedua yang wajib dibayar karena mencukur rambut dan memakai wewangian. Kalau memakai cukur rambut atau mencukur rambut dan memakai wangian, nah ini ada dam 3 pilihan: memotong seekor domba, berpuasa selama 3 hari, atau bersedekah makanan sebanyak 3 sok kepada 6 orang miskin. Itu gara-gara pakai wangian aja kena denda. Jadi harus hati-hati, benar-benar hati-hati haji, karena haji ini rukun Islam yang terakhir yang berat dilaksanakan, makanya man istata'a ilaihi sabila. Mudah-mudahan kita semua bisa dikaji, amin ya Allah. Lanjut. Kemudian yang ketiga, dam yang wajib dibayar karena terkepung musuh. Ini ketika zaman perang dulu mungkin ya. Orang yang mengalami harus melakukan tahalul, keluar dari ihram dan menyembelih seekor domba. Dam yang wajib dibayar karena membunuh binatang buruan. Nah ini kalau membunuh binatang buruan, bayar denda juga dam. Dalam hal ini ada beberapa pilihan. Jika binatang buruan itu ada padanya atau mirip, maka wajib mengeluarkan binatang yang sepadan dengannya. Boleh juga membayar seharga binatang yang dibunuh. Kemudian dibelikan makanan dan disedekahkan kepada fakir miskin. Boleh juga berpuasa 1 hari untuk setiap mudnya. Oke, jadi 1 hari puasa untuk menggantikan 1 mud. Masya Allah. Jika binatang buruan itu tidak ada padanya atau mirip, maka wajib mengeluarkan makanan yang seharga dengannya. Boleh juga berpuasa 1 hari untuk setiap mudnya. Oke. Kemudian yang kelima, dam yang wajib dibayar karena bersetubuh. Urutan pertama adalah memberikan seekor unta. Ini gara-gara bersetubuh, gede dia damnya, dendanya. Urutan pertama ekor unta. Jika tidak ada maka diganti dengan 7 ekor kambing. Jadi unta nggak ada, 7 ekor kambing. Maaf. Jadi pertama unta. Jika unta tidak ada diganti sapi, ekor sapi. Jika tidak ada maka diganti dengan 7 ekor kambing. Jika tidak ada maka boleh membayar denda seharga seekor unta. Lalu dibelikan makanan dan disedekahkan kepada fakir miskin. Jika tidak sanggup maka harus berpuasa 1 hari untuk setiap mudnya. Masya Allah. Harga unta berapa? 20 juta apa 25 juta? Masya Allah. Dari 30 juta, macam-macam. Penjelasan pertama, dasar yang dalam jenis pertama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman tamatta'a bil umrati ila al-haji famastaysara min al-hadi faman lam yajid fasiyamu 3 ayyamin fil haji wa 7 idza raja'tum." Nah, ini dia dalilnya. Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Akan tetapi jika dia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari di masa haji dan 7 hari ketika pulang kembali ke rumah. Kemudian maksudnya dia mengerjakan umrah terlebih dahulu, kemudian berihram untuk menunaikan haji di Mekah dan tidak pergi ke mikot. Ihram dia di mikot hukumnya wajib. Jadi ihram di mikot ataupun tempat yang ditentukan oleh Rasulullah untuk memulai ihram itu wajib. Sebagaimana Anda ketahui, sebab jika hal ini ditinggalkan maka wajib baginya untuk berkurban. Nah, kalau ditinggalkan ihram itu dari mikot, wajib berkurban. Sebagaimana disebutkan tadi, yang lainnya juga dikiaskan dengannya. Kemudian dasar dam jenis kedua adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadiya mahillah faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'si
fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Dan janganlah kamu cukur kepadamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu dia bercukur, maka wajiblah atasnya membayar fidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Oke. Kemudian di mana sih tempat penyembelihan binatang? Nah, tempat penyembelihan binatang kurban adalah di Mina. Waktu penyembelihan binatang kurban adalah tanggal 10 Zulhijjah. Kalau di Indonesia kan Lebaran, Idul Adha. Dan ketiga fidyah dalam ayat ini telah dijelaskan masing-masingnya dalam kitab Ka'ab bin Ajrah. Itu ketika Rasulullah SAW melihatnya di Hudaybiyah. Di Hudaybiyah. Kutu berterbangan di wajahnya. Beliau bertanya kepadanya, apakah kutu di kepalamu itu menyakitimu? Dia menjawab, ya Rasulullah. Menjawab, ya. Rasulullah bersabda, cukurlah rambutmu dan sembelilah seekor domba, atau berpuasalah selama 3 hari, atau beri makan kepada 6 orang miskin. Ka'ab berkata tentang hadis ini, diturunkanlah ayat tentang diriku. Bangkana minkum. Kita lanjut. Ayat ini memang diturunkan tentang diriku secara khusus, tapi juga ada yang secara umum. Nah, dalam hadis ini diriwayatkan dari Ibu. Jadi ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Farak adalah 3 sok. Farak itu 3 sok. Oke, lanjut ya. 1 sok. Kita istirahat sebentar. Oke, lanjut. Farak adalah 3 sok. 1 sok kurang lebih sama dengan 2400 gram. Kesenangan lainnya yang diharapkan dikiaskan dengan mencukur rambut ini seperti memakai parfum. Jadi tidak diajarkan memakai parfum, wangian, pakaian, memotong kuku, dan lain-lain sebelum jima. Berdasarkan pendapat paling sahih, bahwa semua ini mengandung kesenangan. Dasar dalam jenis ketiga adalah firman Allah, wa atimul hajjata wal umrata lillah fa in ihsartum famasyaysara minal hajj. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung karena Allah yang musuh atau karena sakit, maka sembelih kurban yang mudah didapat. Terkepung oleh kalian terhalang untuk melanjutkan melaksanakan ibadah haji atau umrah. Seorang dikatakan terkepung jika dia terhalang untuk menunaikan tujuannya. Oke, lanjut. Menyembelih kurban didahulukan dari mencukur rambut berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la tuliqu rusakum hatta yattabi'ul hadiya mahillah. Hatta ya belughul hadiyu mahillah. Nah, jadi jangan kamu cukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. Itu dia. Lanjut sebelum akhirnya. Ada dalam firman Allah, hai orang-orang ini, jangan kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuh dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang termasuk seimbang
dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had binatang sembelihan yang dibawa sampai ke Ka'bah atau dendanya, membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai kekuasaan untuk menyiksa. Al-Maidah ayat 95. Kemudian dari wajibnya unta untuk dam orang yang bersetubuh adalah fatwa para sahabat sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Imam Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam Al-Muwatta dari Ibnu Abbas bahwa dia ditanya tentang seorang laki-laki yang menggauli istri yang di Mina sebelum menjelaskan tawaf ifadah. Ibnu Abbas memerintahkan untuk menyembelih unta. Kasus semisalnya juga diriwayatkan dari Umar dan anaknya Abdullah serta Abu Hurairah. Penyebutan sapi dan 7 ekor kambing sebagai alternatif karena keduanya seperti unta dalam masalah kurban. Adapun penyebutan memberi makan kemudian berpuasa adalah karena syariat menjadikan keduanya sebagai alternatif untuk hukuman binatang buruan dengan memberikan pilihan penentuan keduanya di sini adalah ketika tidak mungkin melaksanakannya secara berurutan. Kemudian yang keenam, menyembelih binatang dan memberi makan itu hanya boleh dilakukan di tanah al-haram. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, hadiyan balighul Ka'bah. Haji yang dibawa sampai ke Ka'bah, oleh karena itu wajib memberikan daging dan makanan kepada orang-orang miskin yang ada di tanah haram, baik mereka itu mukim maupun pendatang. Orang yang telah bertahallul maupun orang yang sedang berihram tidak boleh membunuh binatang buruan dan memotong pepohonan di tanah haram. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW ketika penaklukan Makkah, sesungguhnya negeri ini haram, untuk suci atau terhormat dengan keharaman Allah. Tidak boleh dipotong pepohonannya, tidak boleh dibuat berpencar binatang buruannya, tidak boleh diambil luqatah barang temuannya, ya kecuali orang yang mengenalnya. Tidak boleh pula dicabut anak-anak kurmanya. Al-Abbas berkata, wahai Rasulullah, kecuali izkir, sebab pohon itu digunakan untuk bahan bakar mereka dan tubuh mereka. Berkata kecuali izkir, hadis riwayat Bukhari. Maksud tidak boleh dipencar buruannya menurut sebuah pendapat adalah tidak boleh diburu. Luqatah adalah sesuatu yang jatuh di sana, jadi barang temuan. Izkir adalah pohon yang terkenal di kalangan penduduk Mekah. Demikianlah bab haji yang kita pelajari. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita baca bermanfaat, apa yang kita berkah rahman maghfirah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf pada Allah, mohon ampun apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.